ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ini pertanyaan pertama, ada sebuah statement yang tersebar. Katanya, dahulu banyak orang-orang soleh yang melawan penguasa. Namun, tidak seorang pun memvonis mereka sebagai khawarij, lalu menghalalkan darahnya. Misalnya sebut saja ada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Said bin Jubair, dan masih banyak lagi katanya. Bagaimana tanggapannya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Memang benar ya bahwa orang yang jatuh di dalam kesalahan, anggaplah misalnya dia keliru di dalam sebuah perkara, dia jatuh di dalam pemahaman khawarij, dia bersalah. Iya. Lalu dia tobat darinya, rujuk darinya, atau diingatkan, atau dia jatuh dalam kesalahan, itu memang tidak semua orang yang jatuh dalam kesalahan itu divonis sebagai khawarij. Itu memang benar. Iya. Dan memang benar bahwa kalau ada orang yang berpemahaman khawarij, kita yang mengatakan mereka sebagai khawarij, kita tidak menghalalkan darahnya. Itu juga benar. Sebab memang seorang muslim, dia pelaku dosa besar pun, dia ahlul bid'ah, itu tidak dihalalkan darahnya. Tidak dihalalkan darahnya. Dia sepanjang seorang muslim terhormat sebagai seorang muslim. Iya, hal yang menghalalkan darah itu dimaklumi di dalam syariat. Apabila dia membunuh jiwa, atau dia melakukan kudeta terhadap pemerintah, atau dia melakukan perbuatan zina padahal dia sudah menikah, itu hal-hal yang menghalalkan darah. Nah, itu dibahas di dalam buku-buku terkait dengan masalah ini. Iya. Tetapi pernyataan memberi contoh dengan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, Said bin Jubair, ini adalah hal yang batil. Dan itu pemikiran kaum khawarij di masa ini. Hanya kaum khawarij yang berdalil seperti itu. Iya. Jadi kalau ada yang berucap seperti itu nafas kaum khawarij. Itu dari nafas kaum khawarij. Contohnya yang tidak benar. Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, itu salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan ayahnya Ali bin Abi Thalib, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma itu tidak pernah melakukan kudeta, membangkang terhadap pemerintah. Ya dusta kalau mengatakan beliau membangkang terhadap pemerintah, apalagi kudeta terhadap pemerintah. Jadi di kejadian itu di masa Yazid bin Muawiyah, ketika Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu meninggal, Yazid bin Muawiyah dibaiat. Maka ada beberapa negeri yang belum membaiat Muawiyah, belum membaiat Yazid bin Muawiyah. Ya. Jadi belum tetap perkara terhadap Yazid bin Muawiyah waktu itu. Dan Husain radhiyallahu ta'ala anhu punya pilihan untuk hal itu. Dan pilihan beliau belum membaiat. Ya, apalagi setelah sampai kepada beliau surat-surat yang banyak dari Basra yang memintanya untuk datang, meminta beliau untuk menjadi pemimpin mereka dan seterusnya. Itulah yang menyebabkan Al-Husain berjalan menuju ke arah mereka, ke Baghdad sana, ke arah Kufa. Nah, dan disitulah terjadi kejadian di Karbala sebagaimana yang dimaklumi. Iya. Jadi Al-Husain waktu itu ketika sudah dihadang, beliau berkata, biarkan saya berjumpa dengan anak pamanku, yaitu Yazid bin Muawiyah, supaya saya ikut bersamanya, atau biarkan saya kepada sebuah perbatasan kaum muslimin supaya saya berperang di sana membela kaum muslimin. Jadi beliau sama sekali tidak ada makna melakukan pembangkangan terhadap pemerintah. Iya, dan itu keliru. Sama seperti orang yang mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair keluar terhadap pemerintah. Abdullah bin Zubair sama kejadiannya di Al-Husain. Beliau belum membaiat. Dan waktu itu Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu itu dibaiat oleh penduduk Mekah, penduduk
dan apa yang berada di sekitarnya, dan syah beliau sebagai pemimpin di beberapa wilayah. Jadi tidak ada makna hurut pada beliau melakukan kudeta atau membangkang terhadap pemerintah. Adapun Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah, beliau seorang tabi'in. Ya, seorang tabi'in itu sama dengan ulama yang lain, perbuatannya tidak dijadikan sebagai hujjah. Dan apa yang beliau lakukan sebagai suatu ijtihad dari beliau, dan beliau keliru di dalamnya, dan disalahkan oleh para ulama, dan sepakat para ulama tentang hal tersebut, tentang haramnya untuk melakukan kudeta. Tapi yang mengherankan terhadap sebagian manusia ini, kalau ada kelompok-kelompok yang memang ciri-ciri kaum Khawarij itu jelas pada mereka, itu tidak senang kalau disematkan kalimat Khawarij pada orang-orang yang memiliki ciri-ciri itu. Ya, pembelaannya seperti ini. Padahal kalau dilihat dari sahabat Rasulullah SAW, itu banyak yang hidup di masa Hajjaj bin Yusuf. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang membangkang, melawan, apalagi kudeta terhadap Hajjaj bin Yusuf. Yang ada dari para sahabat adalah wejangan Nabi SAW bersabar terhadap pemerintah yang zalim. Itu yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW di akhir masa para sahabat. Ya, demikian pula telah sepakat para ulama tentang haramnya melakukan kudeta, dan itu kesepakatan ada di buku-buku akidah, dinukil di buku-buku akidah. Cuma ini orang zuhud di dalam membaca buku-buku akidah salaf. Karena itu di buku-buku akidah salaf tidak ada sepotong cerita pun mengangkat tentang kisah Husain Sa'id bin Jubair. Yang ada cuman penjelasan haramnya melakukan kudeta terhadap pemerintah. Dan itu hal yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Tidak ada silang pendapat di dalam hal itu. Karena itu dari ciri ahlul bid'ah, mereka mengambil hal-hal yang mutasyabih, yang hal-hal yang bersayap, dia tinggalkan perkara yang muhkam, perkara yang sudah jelas. Yang jelas dan terang itu adalah bersabar terhadap kezaliman pemerintah. Walaupun dia sezalim apapun, kita diperintah untuk bersabar, mendengar dan taat, sepanjang itu dalam hal yang ma'ruf, tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya atau melawan terhadap pemerintah. Itu yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Siapa yang keluar dari kesepakatan ini, itu ciri dari kaum Khawarij. Itu orang-orang yang ekstrim namanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.